Kali ini kita akan belajar servis untuk hair dryer seperti ini. Ini saat dicolok ke listrik dia tidak mau menyala. Nanti kita akan lihat dalamnya. Semoga saja untuk elemen dan kipasnya tidak rusak. Kita akan langsung saja untuk bongkar. Untuk cara bongkarnya di belakang ada 2 skrup. Ini. Saya coba dulu untuk listriknya. Dan kita tarik ke belakang. Karena di atas ini posisinya klip biasanya. Seperti ini. Isi dalamnya 2 saklar. Jadi saklar yang satu ini untuk kipas, satu lagi untuk elemen. Seperti ini. Ini di sini ada elemen, yaitu kawat nikelin. Ini kipasnya. Jadi proses dari hair dryer adalah elemen pemanas di sini. Saat dialiri listrik maka dia akan hangat atau panas, kemudian akan didorong dengan angin dari belakang sini dan keluarnya ke depan bagian sini. Jadi saat kawat nikelin ini dialiri tegangan listrik, maka dia akan panas. Nah, panas itu akan dikipas dari belakang dan keluarnya dari depan. Itu proses dari hair dryer. Jadi kita akan tes satu per satu. Untuk yang pertama akan kita tes tentu kabel. Selektor pada posisi buzzer. Nih, kabel ini pertama masuk ke saklar yang bawah. Ini. Bila tidak disaklar, satunya berarti ke elemen yang sini. Nyambung, kemudian kita pindah ke sebelahnya yang ke saklar. Jadi untuk kabel aman. Jadi jalur kabelnya untuk colokan ke sini dan sini ini aman. Jadi untuk saklar ini posisinya seperti ini. Dua-duanya sama saja, kita akan lihat posisinya. Saat ini on 1, maka pin yang bawah ini tersambung ke nomor 1 ini. Kemudian saat kita tekan ke 2 seperti ini, maka pin yang sini COM ini tersambung ke pin 2. Nanti saat 0 atau paling atas seperti ini, pin COM-nya atau C ini tidak tersambung kemana-mana. Kita akan tes untuk saklar yang atas. Ini posisi 0. Dia ada hambatan tetapi buzzernya tidak nyala, artinya tidak tersambung. Kemudian kita pindah ke angka 1, maka pin yang sini atau COM yang tengah ini tersambung ke sini. Berarti bagus, dia tidak tersambung ke sini. Kemudian kita pindah ke posisi 2. Posisi 2 ini tersambung dari COM atau yang tengah ini ke sini. Jadi untuk saklar ini juga aman. Kemudian kita akan tes saklar yang bawah. Kita lihat posisinya 0, 1. Jadi
pada saat seperti ini harus tersambung ke sini. Ini tidak tersambung, berarti kemungkinan saklarnya rusak. Kita akan tes pada bagian yang duanya. Pada kondisi seperti ini mestinya tersambung ke jalur yang ini. Tetapi ini tidak tersambung, jadi kemungkinan untuk saklar bagian yang bawah ini mati atau rusak. Kemudian kita juga akan tes bagian elemen atau kawat nikelinya. Untuk mengetesnya, di sini ada kabel hitam. Kita akan tes pada bagian hitam dan biru, serta hitam dan sini jalur yang ke bawah. Kita pakai selektor untuk 2K. Pertama, kabel hitam yang dari listrik ini kita tes ke sini. Ada hambatannya, berarti untuk elemen normal. Kemudian hitam dan yang sini ada hambatan, berarti ini masih normal. Pada kasus seperti ini, karena saya tidak ada saklarnya atau saya tidak punya untuk saklar, dan yang punya tadi juga sudah berkenan bila tanpa saklar, jadi nanti posisinya colok cabut. Maka kita bisa memindahkan kabel yang dari listrik ini, yang satu ini, ke antara dua pin ini, pin 1 atau pin 2. Atau untuk mudahnya teman-teman mengetahuinya, kita akan gambar skemanya dulu biar mudah pemahamannya. Jadi untuk skema ini kita anggap sebagai saklar. Ini komnya. Kemudian di atas ada saklar lagi. Ini 1, 2, 1, 2, ini C atau kom. Kemudian di sini kipasnya. Dari 2 ini ke 1 ada dioda, ini biasanya untuk mengurangi speed. Jadi kalau dari listrik melewati dioda dulu baru ke kipas, nanti biasanya speed kipasnya pelan. Kemudian di sini elemennya. Ini kabel kuning ini menuju ke kom. Di situ kabel kuning ini menuju ke kipas. Ini kabel kuning. Ini berarti dari listrik. Di sini ada satu elemen lagi. Baru ini ke listrik. Yang ini kabel biru. Biru, kuning, listrik ya, seperti ini. Jadi untuk yang dari listrik yang pertama ini dia menuju ke ujung dioda. Jadi bila di speed ke sini ke 1, maka kipasnya akan berputar pelan dan elemen yang bekerja adalah yang ini. Selama tombol yang atas itu belum kita on-kan ke 1. Jadi ini posisinya hangat. Kalau ke sini nanti panas kalau ini dihidupkan.
Jadi cuman seperti ini saja nih. Dari listrik masuk ke saklar COM yang bawah, kemudian listrik yang satunya menuju ke ujung elemen COM bawah, kemudian yang satunya menuju ke ujung elemen, kemudian kabel kuning ini menuju COM dan menuju ke kipas. Kabel kuning ini menuju COM dan ini menuju ke kipas. Dari ujung kipas ini, yang sebenarnya dalamnya adalah motor, ini menuju ke elemen. Jadi di sini ada dua elemen untuk yang tipe ini, yang besar dan yang kecil. Jadi yang besar itu ke kabel biru ini, kemudian yang kecil ini ke sini, ujung motor ini. Jadi untuk skema seperti ini, untuk ngecek teman-teman tinggal cek seperti tadi. Bila sudah seperti ini, yang mesti kita lakukan adalah memindah kabel yang dari listrik ini, bisa ke pin 1 atau pin 2. Kalau pin 1 dia kipasnya agak pelan. Kalau ke pin 2 dia kipasnya speed tinggi. Jadi kita akan pindah ke sini saja, ke pin 1. Kita akan lepas untuk kabel yang dari listrik. Nih. Ini yang dari listrik ini sudah kita lepas. Jadi kita bisa pasang di sini atau sini. Sebelumnya kita akan tes dulu. Tapi bila teman-teman ingin mengetes, hati-hati karena mungkin ini akan ada goncangan. Jadi kita perlu tahan untuk membuat dia tidak bergerak atau bergoncang saat kipasnya berputar. Kita akan tahan pakai tang saja. Ini cuma untuk mengetes apakah ada bedanya atau untuk memastikan bahwa nanti setelah kita pasang ini akan bekerja. Seperti ini. Saklar boleh on atau off karena kita tidak menggunakan saklar yang ini. Kita akan colok ke listrik dulu. Dan kita akan tempel ke sini. Ini yang speed kencang, kemudian ini yang rendah. Ini yang kencang, kemudian ini yang rendah. Jadi teman-teman bisa memilih untuk memasang di antara dua ini. Tapi ini akan saya pasang pada bagian yang nomor 1 saja. Efek dari pemasangan ini atau pemasangan seperti ini, saklar yang ini, yang bawah jadi tidak berfungsi, tetapi untuk yang atas ini tetap berfungsi. Dia berfungsinya di 1, karena 2 dan 0 ini adalah kosong. Kita akan pasang ulang. Di dalam ada tutupnya. Kemudian kita masukkan, dan untuk yang ini dipastikan untuk pada posisinya.
Kemudian kita pasang untuk saklar yang atasnya. Selanjutnya saklar yang bawah. Seperti ini. Baru kita tutup dan pastikan kabelnya tidak menghalangi lubang skrup. Dan kita tekan seperti ini dan kita pasang skrupnya. Selanjutnya kita tes ini. Jadi bisa nyala. Kalau pengen panas tinggal kita pindah ke posisi 1. Ini dia lebih panas. Tapi kekurangannya yaitu karena saklar ini tidak berfungsi, maka untuk mematikan kita mesti mencabutnya dari sini. Kalau teman-teman dekat dengan toko elektronik yang menjual saklar, ini bisa langsung diganti. Tetapi karena daerah saya agak susah dan jauh, online pun agak lama, maka ini bypass seperti tadi.